Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Dan mari kelas, Ibu absen dulu. Hari ini siapa saja yang datang? Raihana, Tiwi Wulandari, Fatimah, Teguh Farhan, Ilham, ada semua ya? Baiklah, berarti masih sehat semuanya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai, mari kita membaca doa dulu. Mari membaca doa, mulai. Berkahnya. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran kita, siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Farhan, silakan. Pluralitas, Bu. Ya, tentang apa itu? Keberagaman seperti keberagaman suku, adat istiadat, agama, ras, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Dia masih ingat. Yang lain juga masih ingat tentunya ya. Masih, Bu. Nah, baiklah. Kemudian pembelajaran kita hari ini akan kita mulai dengan pembelajaran komplit tadi, pluralitas keberagaman kalau tidak saling menghargai bisa menyebabkan konflik, dan itu kita akan bahas saat ini dalam pembelajaran kita, yaitu tentang pengertian dan penyebab-penyebab dari terjadinya konflik. Ya, sebelum kita memulai, nanti ada tugas-tugas untuk kalian. Ini sampaikan dulu materi pembelajaran kita hari ini. Nah, coba lihat pembelajaran kita hari ini adalah tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, pengertian konflik ya berasal dari kata konfigur atau memukul. Jadi memukul di sini bukan artinya harus memukul orang dengan kayu, bukan. Tapi di sini Gilin dan Gilin ya berpendapat bahwa konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Makanya dia dari kata kalimat memukul. Kalau orang berbeda biasanya kan akan terjadi perpisahan, pertengkaran. Makanya kalimatnya memukul. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi ada penggolongan dari konflik. Jadi terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Nah, apa yang penyebabnya? Tadi suatu hal akan terjadi bila ada sebabnya. Nah, sebabnya yang pertama itu adalah perbedaan antar individu. Tadi ya kan, pluralitas beragam, jadi pastinya berbeda. Kemudian kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Nah, menurut Sarjo Sukanto, ya, apa saja konflik itu dia menggolongkan menjadi 5 kelompok, yaitu pribadi, rasial, kelas sosial, politik, dan internasional. Kita bahas satu-satu. Nah, lihat yang pertama individual, ada gambar seorang dengan orang lain, ya kan, mulutnya berapi-api. Itu adalah salah satu contoh konflik, yaitu antara individu dengan individu. Kemudian yang di bawah ada siapa ini yang paling terkenal? Nah, coba lihat ini, pasti kalian tanda nih kan? Itu adalah orang-orang politik. Nah, biasa di dalam politik akan terjadi konflik karena adanya perbedaan. Kemudian konflik internasional itu antar negara. Apa contohnya? Kalau antar negara, Palestina. ya Palestina dengan konflik dengan
antar ras. Itu daerah mana tuh coba kalian lihat? Itu yang paling sering. Berarti ada banyak ras di sana yang memang mereka ras asli ya sangat menolak ras pendatang. Jadi sering terjadi konflik karena mereka memang adatnya sangat tertutup. Dia tidak mau menerima pembaharuan. Kemudian yang terakhir itu konflik antar kelas sosial. Itu antara ada buruh ya kan, kemudian ini tenaga kerja, ya kan. Ini biasanya antar kelas buruh dengan pimpinan perusahaan. Biasanya itulah salah satu dari konflik antar kelas sosial. Nah, konflik pasti memberikan dampak. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Bila gambar katakan, yang itu ada hancur-hancuran, ini ada tangan yang bersatu. Itu adalah dari integritas, integrasi dan solidaritas. Dan ini dia. Jangan kalian pikir konflik itu selalu membawa hal yang buruk. Ya, ada juga hal-hal yang baik yang bisa didapat, tapi memang yang paling besar itu adalah dampak negatifnya. Nah, jadi ini dia. Pertama, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok. Seperti tadi kan antar negara, pasti misalnya Palestina dengan Israel. Palestina sengaja dia sekuat tenaga, ya kan, dengan negaranya, dengan pemimpin-pimpinannya, dengan masyarakatnya, mereka memperkuat alat-alat perangnya. Begitu juga dengan Palestina, berusaha semakin memperkuat hati, memperteguh jiwa untuk bisa bersatu melawan Israel. Kemudian mencapai kemajuan. Kalau sudah ada konflik, pasti orang berusaha untuk menang, berusaha untuk bangkit, dan terciptalah kepribadian yang kuat, yaitu membentuk kepribadian. Nah, ya dampak negatifnya. Ini yang paling berbahaya. Jadi adanya keretakan hubungan antar kelompok, perubahan kepribadian pada individu, kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, kemudian terjadinya dominasi dan penaklukan. Jadi ini dia dampak-dampak negatif. Yang paling di sini coba kalian lihat yang mana yang bisa dari antara ini, siapa yang bisa kasih contoh satu? Misalnya tentang kerusakan harta benda. Ya kan, kalau sudah konflik pasti ada ya kerusakan, ada korban jiwa. Nah, baiklah, jadi itu tadi dia paparannya tentang konflik. Ibu akan membagikan kalian LKPD tugasnya. Jadi ada berapa tugas. Nah, tugas itu ada kalian diminta mengamati video tentang konflik. Jadi nanti dari video ini kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, mari kita menyaksikan.
Sudah semua kan? Sudah, Bu. Sekarang silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD kalian. Ada berapa pertanyaan? Kemudian kalian menganalisis tentang video tersebut. Silakan dikerjakan. Boleh diskusi dengan temannya. Sudah selesai? Baiklah, kita akan coba presentasikan untuk jawabannya, nanti mewakili saja. Ya, baiklah, kita mulai dengan tugas menjawab berapa pertanyaan dari video. Silakan, siapa yang sudah siap? Silakan. Ayo. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan konflik? Konflik adalah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan fisik, perbedaan sosial, dan kepribadian. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, konflik apa yang terlihat dalam bentuk tersebut? Konflik yang terjadi adalah konflik antar kelas sosial, yaitu demonstrasi penolakan tambang di Lima. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut? Faktor penyebab konflik tersebut adalah penolakan warga terhadap pendirian tambang emas di Lima. Yang keempat, apa saja yang ditimbulkan dari sebuah konflik? Yang pertama, menyebabkan korban jiwa, dan yang kedua, menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan gedung-gedung. Ya, bagus sekali. Tangan dulu untuk temannya. Ya, kemudian untuk analisisnya siapa? Ya, silakan Anita. Itu dia ya, dari tentang analisis tentang video. Jadi banyak sekali dampak-dampaknya yang ditimbulkan akibat konflik. Tadi padahal konfliknya yaitu adalah demo tentang penolakan pertambangan. Baiklah, bagus sekali jawabannya. Baiklah, sudah selesai kalian mengerjakan RKPD-nya pembelajaran kita hari ini. Marilah coba kita simpulkan apa saja yang sudah kita dapat pada hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Konflik adalah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, sosial, emosional, dan kepribadian. Bagus ya. Ada lagi yang mau coba untuk menyimpulkan? Konflik disebabkan karena adanya perbedaan, yaitu perbedaan individual, perbedaan kelas sosial, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial yang begitu cepat. Baiklah, bagus sekali. Jadi tadi sudah dijelaskan juga kan bahwa ada beberapa penyebab dari konflik. Masih ada lagi yang mau? Oh ya, silakan. Konflik akan menyebabkan banyak kerugian. Oleh karena itu kita harus berusaha menghindari konflik. Ya, bagus sekali ya. Berarti itulah tadi dampak negatif konflik itu banyak sekali. Jadi kita semua harus bisa saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada supaya konflik tidak terjadi. Baiklah, sebelum kita tutup, ada yang mau merefleksikan tentang pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ya. Setelah belajar IPS tentang konflik, saya telah
sekalian. Jadi itulah pesannya, ada refleksinya, ada pesan-pesannya juga ya. Masih ada lagi yang mau? Saling menghargai adalah hal yang sangat penting, Bu, supaya tidak terjadi perkelahian atau konflik di antara kita. Dari sini juga berbeda, jadi marilah kita saling menghargai satu sama lain supaya tercipta perdamaian dan persatuan. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita tentang konflik hari ini sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Coba kalian lihat di halaman 112, kalian boleh untuk membaca materinya nanti. Ada beberapa tugas, ya, uraian. Kita kumpulkan nanti pada pertemuan berikutnya. Sudah lihat? Sudah. Itu nanti tugas uraiannya, evaluasi kalian. Kita akan kumpulkan. Berarti ini tugas PR. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, demikian saja. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tetap ingat ya, ingat topik apa? Ingat masker. Jadi tetap kalau mau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Masuk ke rumah rajin cuci tangan. Ya, baiklah. Tetap jaga kesehatan. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.